Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang berbahagia, kisah ini tentang seseorang yang sangat solih di kalangan tabi'in. Beliau hidup di zaman Nabi SAW. Dalam pendapat sebagian orang, beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Namanya adalah Ubad bin Umair bin Qatadah Al-Laitsi Al-Junda'i Al-Makki. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat solih, luar biasa di Mekah kala itu. Jika ada orang yang menganggap dirinya lemah imannya, futur pasti datang kepada Ubaid bin Umar radhiyallahu an untuk menjaga ruhiyahnya. Karena keimanan Ubaid sungguh luar biasa. Kisah ini dinukil dalam sebuah buku, dan kisah ini kisah sahih. Ada seorang wanita di Makkah yang sangat terkenal dengan kecantikannya, dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah yang luar biasa. Tapi dia menutup wajahnya, dia memakai cadar. Suatu hari dia bicara kepada suaminya. Dia mengatakan, "Wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini?" Kata suaminya, "Iya ada, walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu." Kata perempuan itu dengan penasaran, "Siapa itu wahai suamiku?" Artinya, kalau saya buka wajah saya tidak pakai hijab ini, apakah ada laki-laki yang tidak tertarik padaku? Maka kata suaminya, Ubaid bin Umair, seorang ulama. Tiba-tiba istrinya karena merasa tertantang, datang kepada suaminya lalu berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau izinkan aku untuk mencoba menggoda Ubad? Hanya untuk mengecek keimanannya saja, sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena fitnah wajahku dan kecantikanku ini." Karena penasaran juga, suaminya mengatakan, "Baik, saya izinkan." Wanita ini pun pergi ke Masjidil Haram. Di kisah ini, Ubaid bin Umair punya majelis taklim di Masjidil Haram. Seorang ulama besar dalam kisahnya. Beliau tidak pernah sama sekali berbuat dosa. Wallahu alam. Kalau ada nukilan dari riwayat yang lain, tapi dia disebutkan adalah orang yang sangat solih. Kemudian datang wanita ini lalu mengatakan, "Wahai Syekh, saya punya pertanyaan." Kata dia, "Silahkan jawab Syekh." Dia bilang, "Tapi pertanyaan ini pribadi, maka saya tidak bisa di depan orang. Kalau bisa, silahkan minggir dengan Anda di salah satu sudut masjid ini." Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis dan mengatakan, "Baiklah, tapi tetap di depan umum, bukan berdua-duaan khalwat." Saat di tiang masjid tidak jauh dari jamaah juga, tiba-tiba wanita ini pada saat duduk di depan Ubaid, dia membuka cadarnya dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid mengalihkan wajahnya. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah hanya mau bertanya, kenapa kamu harus membuka cadarmu?" Dan wanita ini mengatakan, "Sebenarnya saya mencintaimu dan saya sangat menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri ini, dan aku tinggal tunggu jawabanmu wahai Syekh. Artinya, kapan kamu mau? Selesai aku jadi milikmu, terserah mau kau apakan aku." Perempuan ini hanya mau menguji, karena Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini. Subhanallah. Lalu Ubaid mengatakan, "Saya akan jawab pertanyaanmu itu kalau kau menjawab 5 pertanyaanku." Tapi sambil buang muka, nggak dilihat ke wajah wanita ini menjaga pandangan. Wanita tersebut menggambarkan, Ubaid tidak melihat sedikit pun wajahku. Padahal wanita ini di depan matanya dan sangat cantik. Maka kata wanita tersebut, "Tanyalah." Kata Ubaid rahimahullah, "Jadi tadi dia memang bilang waktu dalam majelis saya punya masalah dan saya mau minta nasihat. Padahal wanita ini cuma mau berbohong, alasan saja agar bisa menggoda Ubaid. Tapi akhirnya mendapat nasihat yang benar." Apa kata Ubaid? Ia berikan 5 pertanyaan ke wanita ini. Pertanyaan yang pertama, "Andai saja saat ini malaikat maut datang ingin mencabut rohmu, apakah kau akan menawarkan hal yang sama kepadaku?" Kata wanita tersebut, "Tentu tidak." Pertanyaan kedua, "Andai saja kamu sedang berada di dalam kuburan, tempat yang pasti akan kau datangi dan kau sedang bertemu dengan Mungkar dan Nakir, 2 malaikat yang akan bertanya di dalam kuburan, dan kau sedang ditanya,
apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan, tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersama aku di padang mahsyar, kemudian buku-buku alamat sedang berterbangan, dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kanan akan selamat masuk surga, sedangkan tangan kiri akan masuk neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan, tidak. Yang keempat, andai saja kau sedang ditimbang amalmu sekarang, dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk, di timbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat, apakah menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan, tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, kelebihan-kelebihan ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Dia mengatakan, tidak. Kemudian Ubaid mengatakan, kalau begitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada pada dirimu. Lalu apa yang akan terjadi? Setelah mendengar pertanyaan Ubaid, maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Kemudian Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya kaget melihat matanya merah. Suaminya berkata, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya ingin bermaksiat kepada Allah, namun Allah meluruskanku melalui Ubaid, dan sungguh ia adalah orang yang baik lagi solih. Dan semenjak hari itu, wanita tersebut tidak pernah berhias diri lagi sama sekali sampai ajal datang menjemputnya. Masya Allah, teman-teman sekalian, orang yang solih adalah orang yang tulus kepada Allah dan tidak mudah tergoda oleh hawa nafsunya. Kalau hanya sekedar godaan sedikit dan mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa, tidak boleh mudah tergoda. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh ahli surga di dalam firman-Nya. Pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat itu, disebutkan bahwa malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata, selamat atas kesabaran kalian, karena mereka sabar dalam 3 hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, itu semua butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu pun butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah pada saat kita butuh juga butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua juga sangat butuh dengan kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya untuk sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Kita semua punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Apalagi di zaman kita fitnahnya sangat besar. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja. Tapi subhanallah, butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan harus sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan keseharian. Semoga dengan kisah di atas dapat menjadi bahan renungan khususnya bagi Al-Fakir dan bagi teman-teman semua. Semoga kita semua dapat menjaga pandangan, dapat menjaga hawa nafsu kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.